Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Putra Sulung SKW Sakar PDW. Ya, kemarin dulu 1 bulan yang lalu ada yang request untuk membuatkan tutorial cara pembuatan kotak budidaya ataupun gelodokan atau untuk menjebak suatu lebah ya Mas Bro. Dan kali ini saya akan membuatkan tutorialnya dan semoga bermanfaat untuk saya sendiri dan untuk semuanya. Dan bagaimana cara pembuatannya, kita simak video ini sampai akhir. Akan tetapi sebelum saya lanjutkan video kali ini, harap bantuannya untuk mensubscribe channel saya, like dan komen apabila ada yang ingin ditanyakan, dan juga bisa boleh di share Mas Bro. Oke, kalau kita langsung saja untuk menyimak video bagaimana cara untuk membuat kotak budidaya lebah madu apis cerana. Oke, come on. Ya, inilah Mas Bro contoh dari kotak budidaya yang sudah kami bikin tadi. Membutuhkan waktu 3 jam untuk membuat 4 kotak budidaya. Seperti apa dalamnya atau bentuknya seperti ini. Kita membuat dengan cara persegi panjang Mas Bro. Ya, salah satu persegi panjang sini. Nah, untuk ukurannya ini 1/2 meter kali 20 cm Mas Bro, kotor. Untuk ukuran tidak usah ribet-ribet dikarenakan kotak budidaya lebah itu tidak ada ukuran yang ideal ataupun yang baik Mas Bro ya. Karena kan setiap dimana ada lubang mereka akan memasuki lubang tersebut untuk membuat sarang. Jadi untuk ukuran ideal sebenarnya tidak ada, itu menurut selera kita sendiri-sendiri. Bisa 30 cm persegi, bisa 40 kali 30, bisa 50 kali 30, bisa menurut selera lah. Seperti ini. Cukup dipotong-potong terus kita paku dan jadilah kotak budidaya seperti ini Mas Bro, minimalis dan semoga cepat terisi. Dan yang perlu diperhatikan yaitu setelah membuat kotak budidaya, usahakan bau-bau yang ada pada kotak budidaya di situ tidak ada, seperti halnya bau yang menyengat dari bahan kimia ataupun getah kayu tersebut. Yang dari bahan kimia seperti apa? Solar ataupun oli, masih banyak lagi ya Mas Bro. Jadi untuk menghilangkannya cukup dengan cara dicuci terus digaringkan, di PP kok, di PP. Cara bahasa Indonesia apa? Oh Bro, bahasa Indonesia dikeringkan. Dikeringkan. Jadi cukup setelah dicuci dikeringkan, lalu kita buat kotak seperti ini. Setelah itu baru kita melakukan pengasapan. Cara pengasapannya seperti apa? Mari kita simak video selanjutnya. Oke Mas Bro, ini dia salah satu ritual untuk penghilangan bau-bau yang menyengat dengan cara dibakar. Jangan lupa kerisnya. Ini bersama dengan teman saya yang namanya Yuda. Dia adalah salah satu pengusaha muda sukses Mas Bro, pengusaha genteng dan juga lebah apis cerana. Dan ini salah satu cara kita untuk menghilangkan bau-bau yang menyengat yang ada pada papan ataupun kotak budidaya lebah madu. Cukup simpel, cukup dibakar. Tapi jika belum pernah mencobanya, jangan sekali-sekali mencoba Mas Bro, dikarenakan ini kalau tidak dengan hati-hati bisa-bisa kotak lebah kita bisa terbakar Mas Bro. Dan kalau sudah terbakar ya sudah. Lebih baik dengan cara pengasapan seperti itu. Apabila sudah ada asapnya, kita tutup saja
kotak budidayanya. Langsung tutupan ya bro. Nah seperti itu, kita diamkan sejenak sekitar 5 menit ataupun 10 menit Atau 1 minggu. 1 minggu juga enggak apa-apa. Ini salah satu cara pembuatan kotak budidaya mas bro. Ini tadi membuat 4 kotak budidaya dan salah satunya langsung kita coba untuk melakukan pengasapan, penghilangan bau-bau yang menyengat. Yang perlu diingat yaitu adalah satu, usahakan papan ataupun kayu yang kita buat untuk kotak budidaya itu bebas dari bau apapun mas bro, seperti halnya getah kayunya ataupun bau-bau bahan kimia seperti solar, oli dan lain-lainnya. Karena kan bila masih ada yang tercium baunya, bahan kimia ataupun dari getahnya kayu tersebut, maka lebah tidak akan betah memasuki kotak budidaya kita. Dan untuk ukuran kotak lebah itu menurut selera ya mas bro, tidak ada yang anjuran sekian musuh sekian kali sekian, tidak ada. Yang penting di situ ada lubangnya dan berbentuk kotak ataupun bulat, insya Allah akan terisi. Pengasapan ini juga salah satu tradisi mas bro yang bisa memancing lebah masuk ke kotak budidaya ataupun jebakan kita, dikarenakan dengan bau asap tersebut, bau kayu yang ada di situ akan berbau menyengat yang disukai lebah. Itu salah satu pemancingan agar kotak lebah kita cepat terisi. Halo. Untuk pembuatannya cukup simpel, yang penting dipaku berbentuk kotak. Menurut selera mas bro bisa persegi panjang, bisa berbentuk kubus mas bro ya. Ya begitulah kira-kiranya cara pengasapannya juga seperti itu. Kalau bisa kita beri asap aja, ndak usah dibakar seperti tadi, itu adalah hal yang ekstrim mas bro. Kalau ndak hati-hati bisa terbakar kotak budidaya kita. Begitulah tadi mas bro sekilas untuk cara pembuatan kotak budidaya lebah ataupun jebakan lebah yang akan kita pasang nanti di hutan ya mas bro. Hal yang simpel dan mudah untuk kita membuat kotak budidaya lebah. Sebenarnya sangat mudah mas bro, yang penting kita mau membikinnya kotak ataupun bulat, terserah selera kita sendiri mas bro. Dan untuk lubangnya usahakan tidak lebih dari 5 mili mas bro. Untuk apa? Bila kita sudah mendapatkan lebah habis serana, kita bisa memasang sekat ratu pada penutup lubang yang seperti ini. Ini kita bisa langsung pasangi, tidak usah membuat lubang yang kecil ataupun terlalu besar. Jadi ini pas dengan ukuran sekat ratu. Bulat ya jangan bayi. Ya cukup sekian dari saya. Apabila banyak kekurangannya atau kelebihannya, itu juga termasuk salah satu fadilah Allah Subhanahu wa taala atau kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan pasti banyak kekurangan yang dari saya. Sekian akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.